Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Miradi dengan NPM 2023 10 71 5320. Hari ini saya akan mempresentasikan presentasi data mining. Klasifikasi kategori tenaga kerja mesin bertangsalkan berdasarkan jenis kelamin. Latar belakang dan urgensi yaitu aktivitas ekonomi dan penyediaan tenaga kerja, ketimpangan distribusi berdasarkan data open government, penyerapan tenaga kerja tidak merata antar wilayah. Beberapa kabupaten atau kota mencatat penyerapan tinggi sedangkan wilayah lain mendekati nol. Keterbatasan analisis manual. Pengelola data statistik biasa hanya memberikan visualisasi rata-rata tanpa modelan keputusan yang mampu mengklasifikasikan wilayah strategis secara otomatis. Solusi data mining yaitu klasifikasi menggunakan algoritma decision tree, memberikan solusi pemetaan yang akurat sekaligus transparan dalam bentuk pohon keputusan. Masalah dan ruang lingkup. Rumusan masalah. Karakteristik data itu bagaimana seberapa penyerapan tenaga kerja mesin ketangsahan di Jawa Barat. Tahapan pra-proses, bagaimana mempersiapkan dan melabeli data numerik menjadi kategori klasifikasi rendah, sedang, dan tinggi. Evaluasi model yaitu bagaimana performa algoritma decision tree dalam mengklasifikasikan data uji secara tepat. Batasan proyek yaitu sumber data dataset resmi jumlah tenaga kerja bidang permainan Provinsi Jawa Barat periode 2014 dan 2017. Metodologi CRIPS atau DM. Yang pertama itu ada business understanding, yaitu memahami tantangan analisis ketimpangan tenaga kerja dan menentukan sasaran klasifikasi. Yang kedua, data understanding, mengeksplorasi data awal sebanyak 214 baris untuk mendeteksi missing value dan sebaran statistik. Yang ketiga, data preparation, melakukan multi-class penerapan on-hot, on-coding, pembagian data uji 70-30. Data understanding, yaitu ada nama atribut, nama kabupaten, kota, jenis kelamin, tahun, jumlah tenaga kerja. Tipe data yaitu kategorikal, keterangan atribut yaitu 27 wilayah administrasi di Jawa Barat, kategori gender pekerja pria atau wanita, tentang waktu pencatatan 2014 sampai 2017. Jumlah kuantitatif tenaga kerja terdaftar. Pengguna model, fitur utama, dan label target klasifikasi atau output. Data preparation dan labeling, aturan batas kategori. Untuk mentransformasi data numerik menjadi klasifikasi multi-kelas, dirumuskan batasan penyerapan tenaga kerja. Warna hijau rendah, 0 sampai 10 orang data, 130 orang data, menunjukkan sedikit aktivitas. Warna kuning sedang, 11 sampai 50 orang atau 50 data, menunjukkan aktivitas. Warna merah itu tinggi lebih dari 50 orang atau 21 data, wilayah pusat hiburan. Arsitektur dan modeling. Konfigurasi model decision tree. Model dilatih dengan parameter optimal guna menghasilkan pohon keputusan yang tidak terlalu kompleks namun efisien dalam melakukan generalisasi data baru. Kriteria pemisahan. Menggunakan perhitungan entropi guna menyaring informasi yang paling bernilai tinggi di setiap pencabangan keputusan. Yang kedua, kedalaman maksimum. Nilai max atau deep sama dengan 10 diterapkan untuk mencegah pohon tumbuh terlalu dalam overfitting. Yang ketiga itu kestabilan model. Random step sama dengan 42 menjamin proses replikasi hasil evaluasi berjalan konsisten. Eksplorasi data statistik, analisis sebaran dan kesenjangan. Meskipun total tenaga mencapai lebih dari 50.000 orang, sebaran aktual sangat timpang secara geografis. Rata-rata tenaga kerja per wilayah adalah 23.050 orang. Namun nilai media hanya menyentuh angka 400 orang. Hal ini menegaskan dominasi kategori rendah di sebagian besar wilayah Jawa Barat. Secara gender, pekerja pria 2.674 orang mencatat proporsi sedikit lebih tinggi dibanding pekerja wanita 2.373 orang di sepanjang periode analisis. Ini adalah contoh wilayah dominannya.
Kinerja evaluasi model. Hasil evaluasi data diuji. Pemodelan decision tree classifiable melalui target kualitas awal proyek. Minimal akurasi 70% dengan mencatat akurasi sebesar 84,62% pada data uji. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan utama yaitu model decision tree berhasil memetakan kategori penyerapan tenaga kerja dengan akurasi 84,62%. Atribut geografis terbukti menjadi penentu keputusan paling berpengaruh dibanding tahun dan gender. Evaluasi kritis, kelas sedang terbukti paling sulit diidentifikasi oleh model karena sebagian diprediksi sebagai kelas rendah. Hal ini dipicu oleh ketimpangan proporsi data yang sangat ekstrim atau imbalance class. Saran dan pengembangan disarankan untuk mengimplementasikan teknik balancing data seperti SMOT, memperbarui data set ke tahun terbaru, serta membandingkan performa dengan algoritma random forest atau XGBoost. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.